Lapor bosku, banyak sekali pertanyaan dari warganet alias netizen yang menanyakan kepada saya apa dampaknya bagi orang-orang di kafe atas pandemi COVID-19. Kemudian atas pandemi itu kira-kira bagaimana adaptasi atau jalan keluarnya. Nah, dalam kesempatan ini, dalam video pendek ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah harus jujur diakui bahwa COVID-19 mempengaruhi gaya hidup para desainer komunikasi visual yang ada di Indonesia. Kenapa ini saya katakan berpengaruh? Karena suka tidak suka, orang-orang di kafe kemudian harus mengubah gaya berkomunikasinya kepada target audiensnya, kepada komunikannya, kepada konsumennya. Tapi sejatinya perubahan ini tidak terlalu berat karena orang-orang di kafe sudah terbiasa mulur mungkret. Dia bisa menyesuaikan dengan kondisi yang paling minimalis, apalagi ketika dia mendapatkan kemewahan-kemewahan dalam bentuk pelayanan, penghargaan, apresiasi yang cukup tinggi. Nah, kembali kepada COVID ini, bagaimana cara adaptasinya? Hal yang paling utama yang bisa dilakukan, saya memberikan diantaranya ada 5 hal. Dalam catatan saya, 5 hal ini adalah kita sebagai seorang desainer komunikasi visual harus masuk dalam arus perubahan itu. Ketika kita tidak berubah, maka yang terjadi kita akan ditelan oleh perubahan itu. Nah, bagaimana kita masuk ke dalam perubahan itu? Salah satu hal yang paling signifikan adalah kita harus mengganti strategi dan gaya berkomunikasi dengan cara memahami perubahan perilaku dan gaya hidup dari konsumen. Konsumen kita, target audiens kita, atau komunikan kita sekarang mengubah gaya hidupnya bukan pada membesarkan keinginan, tetapi dia kembali kepada hal yang paling mendasar, yaitu pemenuhan kebutuhan. Maka hal-hal yang katanya dengan kebutuhan primer menjadi peluang besar untuk orang-orang di kafe mengkomunikasikan hal-hal itu. Nah, yang kedua, setelah kita bisa mengubah kebutuhan komunikasi, saya menyebutnya komunikasi kebutuhan, untuk menggantikan komunikasi keinginan yang selama ini menjadi yang selalu didewa-dewakan, maka kemudian yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah kita harus segera masuk kepada konsep personal branding dan visual branding dari masing-masing desainer komunikasi visual. Posisi semacam ini adalah menjadi hal yang cukup menarik, tantangan yang bisa diangkat, bisa dijawab oleh seorang desainer komunikasi visual, manakala desainer komunikasi visual memiliki kecerdasan visual, meningkatkan literasi desain komunikasi visualnya, kemudian mempertajam pola marketing komunikasi dengan satu-satunya adalah personal branding. Ya, dan yang terakhir, yang kelima adalah suka tidak suka, kita harus membangun jaringan lewat kolaborasi, dan tentu saja yang lebih saya sarankan adalah kolaborasi ini yang kemudian ujungnya bisa dipertajam dengan social movement dari masing-masing aktivitas Anda agar personal branding Anda menjadi lebih membahana. Kira-kira itu yang bisa kita lakukan, saran yang bisa saya sampaikan agar kita tetap eksis dan bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ini. Tetap sehat, tetap semangat, salam Merti Cafe.